Sallu ala Nabi. Saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Yang pertama, kita kumpul pada hari ini di hari yang mulia, hari yang agung, tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan Sayyidina Muhammad. Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulidnya mengatakan, madihuka qasirun walau jaa bi badrin majhud, wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud, al-kaunu isyaratun wa anta al-maqsud. Semua yang pengen muji Rasulullah dengan berbagai macam cara pujiannya, dengan syairnya, dengan rangkaian katanya, dengan majelisnya, semuanya tidak akan pernah bisa betul-betul memuji Nabi Muhammad secara utuh. Bahkan andai kata itu ranting-ranting dijadikan pena, lautan jadi tintanya, untuk betul-betul menggambarkan hakikat Nabi, tidak akan pernah cukup, saudara. Kenapa? Al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Alam semesta hanya isyarat, pada akhirnya adalah Habibana Muhammad. Makanya saudara, tadi sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana sifat-sifat kemuliaan Rasulullah. Manusia insan kamil, manusia yang sempurna, ahsanun nasi khuluqan wa khalqan, manusia yang paling baik khalqan, rupanya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Tidak usah bicara khuluqan dulu, sudah khalqan dulu. Tidak ada habisnya kalau mau bicara tentang fisiknya Nabi Muhammad. Wajahnya Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmidzi fi Syama'il, dikatakan bahwasanya wajah Nabi Muhammad faka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari ada di wajahnya Nabi Muhammad. Pernah ada sahabat namanya Sayyidina Jabir ibn Sumrah. Beliau mengatakan, nazartu ila Rasulillah fi lailatin muqmirah faj'altuhu anzuru ilayhi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsan min al-qamar. Kata Sayyidina Jabir ibn Sumrah, aku memandang Rasulullah di malam purnama. Aku pandangin Nabi, terus aku pandangin itu bulan purnama. Apa kata beliau, saudara? Sungguh purnama pesonanya kalah dengan pesona Habibana Muhammad. Seorang sahabiyah perempuan, Rubai' binti Muawwidh, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Rubai' binti Muawwidh ditanya, sifi lana Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah yang wanita, sifatkan kami bagaimana sih Rasulullah. Apa jawaban beliau, saudara? Ya bunayya, idza ra'aitahu faka'annama asy-syamsa tali'ah. Wahai anakku, kalau kau memandang Rasulullah, seakan-akan kau melihat matahari terbit di wajahnya Habibana Muhammad. Jangankan wajahnya, saudara, mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita untuk memandang wajah tersebut di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jangankan wajahnya, saudara. Tadi Kiai Sya'rabi nyeritain keringatnya Rasulullah. Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya menceritakan ada satu keluarga di Madinah. Ini keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Dia punya anak perempuan mau nikah, kata Imam At-Tabarani. Anak perempuan mau nikah, yang namanya anak perempuan kan mau kawin dandan, bebersih diri, wangi-wangian. Akhirnya, saudara, ini karena ekonominya menengah ke bawah, nggak mampu untuk beli parfum. Ayahnya ngadu ke Rasulullah. Ketika ayahnya ngadu ke Rasulullah, Rasulullah suruh ambil qarurah, satu wadah, diambil itu wadah oleh Rasulullah, ditetesin sedikit daripada keringatnya Nabi Muhammad. Anda tahu, saudara, itu keringat Nabi Muhammad dibawa pulang ke rumah. Di hari pernikahan, keringat Rasulullah diambil, dipakein ke badannya itu perempuan satu Madinah nyium baunya. Habib kan perempuan nggak boleh pakai parfum, fahya zaniyah, zaniyah, zaniyah. Perempuan kalau pakai parfum, kata Nabi, ibarat perempuan berzina, berzina, berzina. Ya, itu kalau parfum biasa, tapi ini bukan parfum biasa. Hakikatnya bukan bau
tersebut, tapi bau keringatnya Rasulullah. Sampai-sampai itu keringat disimpan sama mereka. Setiap mereka pakai itu keringat, kata Imam Tabrani, satu Madinah nyium baunya. Sampai-sampai dinamakan Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang harum. Berkat apa? Berkat keringatnya Habibana Muhammad. Itu baru keringatnya, belum kotorannya Rasulullah. Al-Imam Al-Qusqulani dalam Al-Mawahib Al-Ladunniyah menceritakan, Rasulullah Pak Bu kalau sudah buang air, itu kotoran Rasulullah. Tidak pernah ada yang melihat kecuali ditelan oleh bumi, saudara. Dan bekas tempat Rasulullah buang air harum seperti harumnya misik. Yang seperti itu hanya kotorannya Muhammad. Makanya Pak Abu rugi. Saat ini banyak orang itu baru khalqan, belum khuluqan. Allah yang puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang puji akhlaknya Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa nandingin pujian Allah. Makanya tidak ada yang seperti Nabi Muhammad. Orang yang mana Rasulullah tidak akan mengidolakan selain Rasulullah. Kenapa anak-anak muda saat ini terombang-ambing ke sana sini, tidak jelas arahnya? Karena mereka tidak mengenal baginda Nabi Muhammad. Kata mereka mengenal Nabi Muhammad, tidak akan ada di hatinya selain Rasulullah. Nggak ada ceritanya tuh kipop-kipopan tuh. Apalagi belum nama kakek-kakek, saudara. Kakek-kakek ngajak anak muda nonton kipop. Bukan yang lain. Nurul Mustafa berdiri, tidak lain dan tidak bukan, supaya anak muda kenal baginda Nabi Muhammad. Mereka yang menghina Rasulullah di Prancis, di Paris. Salah satu sebabnya apa? Karena Allah tutup mereka untuk mengenal Nabi Muhammad. Andai kata mereka kenal Nabi Muhammad, di dalam satu syair disebutkan wasahbu Zulaikha, sahabat-sahabat Zulaikha, mereka potong tangannya ketika melihat keindahan Nabi Allah Yusuf, karena nggak sadar dengan keindahan Nabi Allah Yusuf. Kata syair, andai kata sahabat Zulaikha melihat Nabi Muhammad, la atharna taqti'al quluba 'ala al-aidi, bukan lagi tangan yang dipotong, tapi hatinya, karena keindahan Habibana Muhammad. Mereka yang menghina Rasulullah tidak kenal siapa Rasulullah, dan Allah memang tutup, tidak diberikan kesempatan untuk mengenal Rasulullah kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya tadi yang seperti dikatakan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sadaf, kita bangga ada anak muda di Prancis, walaupun saat ini dianggap sebagai teroris, dianggap sebagai radikalis, dunia barat mengecam, dia bunuh gurunya yang menghina Rasulullah. Karena pemerintah Prancis mendukung penghinaan tersebut. Saudara, biarkan dunia menganggap dia teroris, tapi bagi kami dia adalah pahlawan. Saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana tidak jadi pahlawan? Karena dia yang dia ikuti para sahabatnya Rasulullah. Sidina Khalid bin Walid sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Wadiyah dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Sidina Khalid bin Walid waktu dikirim oleh khalifah, kalau nggak salah khalifah Sidina Abu Bakar pada saat itu, ketika Rasulullah SAW ada namanya Harbul Murtadin, Harbul Riddah. Setelah Rasulullah meninggal, ada orang-orang yang imannya lemah kembali murtad. Sebagian nggak murtad secara keseluruhan, murtad secara sebagian, nggak mau bayar zakat. Saudara, didatangkan sama Khalid bin Walid, ditagih, namanya Malik bin Nuwairah, ditagih Sayyidina Khalid bin Walid. Apa dia jawab? Ditagih, kamu kalau Islam sebagaimana kamu wajib sholat, wajib untuk zakat. Jawaban dia apa? Itu perkataan siapa? Perkataan sahibak. Itu perkataan teman lo. Maksudnya mau ngejek Nabi, saudara, cuma ngomong itu perkataan teman lo. Cuman gara-gara nadanya nada ngejek, apa yang dilakukan Sayyidina Khalid bin Walid? Dia ambil pedangnya, dia tebas itu yang hina Nabi, saudara. Makanya itu yang di Prancis, bagi kita dia adalah pahlawan. Setelah dia tebas itu penghina Nabi, saudara, dibunuh itu anak muda, ditembak oleh polisi Prancis, dan saat ini dia menjadi mulia sebagai syuhada. Insya Allah disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya karena terjadi tersebut, Presiden Prancis nantang, saudara, itu penghina Nabi yang dibunuh dijadikan pahlawan, diberikan penghargaan. Bahkan karikatur yang menghina Nabi
ditempel di gedung-gedung Prancis, sudah biadab, kurang ajar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saudara, negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah saat ini rame-rame boikot produk Prancis, dan saat ini Prancis sudah rugi miliaran dolar, saudara.